mobil listrik ya sebutannya? Ya, betul, mobil listrik. Jadi ini 100% menggunakan listrik dan penggeraknya itu penggerak ke dinamo. Nah, jadi nanti kita tinggal buka ini aja. Buka. Terus, Oh, ini sudah ada soketnya ya. tinggal kita colok. Nah, udah. Nah, ini dia. Halo Sobat Bipo semua, ketemu lagi bareng saya Apung. Saat ini saya sedang berada di kantor PLN unit induk wilayah Kalsel-Teng. Nah, di kantor ini dapat unit mobil elektrik. Bagaimana sih sistem penggerak mobil tersebut dan apa aja kelebihan mobil tersebut? Ikuti dulu saya. Kita akan langsung melihat mobilnya. Ini dia, mobil yang sangat keren. Dan kita akan menemui staf Humas PLN. Halo Mas. Nah, ini dia. Halo, selamat sore Mas. Sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah sehat. Nama saya Gian Wijaya dari PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dari bidang komunikasi. Terkait dengan apa? Mobil listrik ya sebutannya? Ya, betul, mobil listrik. Nah, mobil listrik itu memang pure 90% atau 100%? Pure menggunakan 100%. Oh, Pure 100%. Jadi ini 100% menggunakan listrik dan penggeraknya itu penggerak ke dinamo, Mas. Oh, dinamo. Ya, seperti itu. Jadi tidak menggunakan mesin. Betul, tidak menggunakan mesin tapi menggunakan dinamo. Oh. Jadi ini pure Uh-uh. dari energi listrik digerakkan ke dinamo, kemudian memutar sumbu roda. Kemudian dia dari energi mekanik bisa langsung melaju seperti kendaraan konvensional biasa. Oh. Terus ini mobil ini kan tidak menggunakan mesin nih. Betul. Berarti otomatis tidak menggunakan bahan bakar seperti pada mobil-mobil umumnya. Terus untuk kapasitas ininya, baterainya ini Mas? Untuk baterainya sendiri, kalau dari full 100% itu bisa mencapai jarak 370 km. 370 km. Kalau dari kantor PLN ini kemana ya? Ini kalau ke kantor PLN 370 mungkin sampai Sampit ya. Oh, sampai Sampit. Sampit mungkin bisa. Itu kalau ngecas mobilnya itu makanya baterainya itu berapa durasi waktu? Untuk yang charger konvensional itu sekitar 12 jam. Oh, 12 jam. 12 jam. Tapi untuk produk ini sendiri, ini ada yang fast charging. Jadi yang fast charging itu ampernya lebih besar, itu bisa 6 jam saja untuk dari 0 sampai 100 baterai. Oh, 100 baterai. Nah, jadi kita akan melihat langsung cara mengoperasionalkan mobil listrik tersebut. Jadi untuk mobil ini dia pakai keyless ya, udah nggak pakai kunci konvensional. Kemudian untuk mengoperasikan di sini ada push start stop button. Jadi nanti kita tinggal pencet aja di sini. Oh, ada tombol. Iya, ada tombol. Ya. Nah, otomatis dia akan langsung nyala. Oh. Tapi itu kayaknya kayak apa? Layar monitor RPM itu kayak udah digital. Iya, full digital. Oh, full digital ya. Oh, dia nggak menggunakan kopling ya? Dia tidak menggunakan kopling. Jadi ini kayak kita. Ini fungsinya apa ya? Ini mobil matic. Ini gas. Ini rem. Oh ya, kayak mobil matic ya. Itu. Ini sudah posisi hidup. Ini posisi hidup. Jadi getarannya nggak ada, suaranya nggak ada ya? Iya, betul. Jadi itu apa ya? Istilahnya ramah lingkungan. Jadi nggak ada polusi suara, nggak ada polusi asapnya. Betul sekali. Kalau interior, ya ini sebenarnya sama kayak mobil-mobil konvensional biasa. Fiturnya juga sudah banyak sekali. Kita juga dapat steering mode di sini. Kemudian untuk tuas transmisi udah nggak pakai konvensional ya, tapi dia udah pakai tombol. Kalau misalkan maju tinggal pencet D, netral, kemudian reverse untuk mundur. Kemudian kalau misalkan sudah selesai mau parkir, tinggal kita klik parkir aja. Nah, ini apa saja lagi Mas ada kelebihannya dengan mobil ini dibanding dengan mobil-mobil konvensional lainnya? Yang pertama adalah dari sisi bahan bakar. Oh, bahan bakar. Bahan bakar kan kita bandingkan atau biasa seperti ini Mas. Untuk konsumsi 1 kWh itu bisa setara 1/10 atau 10 km per 1 kWh. Nah, kita bandingkan sama mobil konvensional biasa. Jadi kalau misalkan kita beli 1 liter untuk 10 km, ya, itu 10 harga sampai 12. 9.200. Iya. Kita Kalau bandingkan ini sama listrik. Iya. Katakanlah 1.500. Jadi hampir 1/5-nya lebih irit. Oh, 1/5 ya lebih irit. Konvensionalnya. Seperti itu. Pernah ada pengalaman Mas, kami dari Banjarbaru ke Palangkaraya, itu kan jaraknya sekitar 240 km. Menggunakan mobil ini. Menggunakan mobil ini kita charging full, sampai di sana itu kita masih hampir dapat 20%-nya.
Jadi Oh. sama sekali nggak berhenti. Oh, jadi 20%-nya masih sisa. Masih sisa. Gitu, masih sisa. Gitu, dan ini memang reliable banget kalau untuk perjalanan jauh. Seperti itu, Mas. Oh, jadi kalau untuk perjalanan jauh ini memang rekomendasi ya, Mas ya? Rekomendasi, salah satu rekomendasi. Dan torsinya sangat instan. Oh, torsi. Torsi instan. Oh, Jadi instan. kalau misalkan mobil konvensional biasa, kita kan satu ada delaynya dikit, ada Dua delaynya. delay pasti ada. Jadi kalau ini tuh langsung kita Begitu? begitu gas, langsung dapat torsi maksimal. Oh, berarti naiknya langsung Langsung. kontan gitu ya? Iya, langsung kontan. Terus kalau untuk suspensi Mas, hampir sama aja. Kalau suspensi ya, karena ini kategorinya kalau saya bilang mid SUV, jadi bisa mirip, kalau perbandingan komparasi mirip-mirip HRV, Mas. Oh ya, ya. Enak berarti. Ini saya pengen tahu kalau ngecasnya di mana sih? Charge-nya ya. Oke. Nah, di sini ada apa ya? Ada tombol, nanti kita klik aja. Nah, kemudian ini tombol porting chargernya. Oh, jadi sistem charger ya. Misalnya charger. Jadi kalau biasanya kan kita konvensional kan buka, terus kemudian diputer, masukin nozzle. Nah, kalau ini enggak. Ini ya sama nozzle biasa, tapi dia nanti masukin listrik ke sini. Oke. Ini tempat ngecas. Pemirsa Banjarmasin Pos pengen tahu visi dan misi PLN sih meluncurkan mobil listrik ini apa sih, Mas? Yang pasti kita mendukung dari PLN, mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi ini ya, impor bahan bakar minyak. Wah, satu Ya, karena kita tahu kalau bahan-bahan fosil itu kan pasti akan habis di kemudian hari. Oke. Nah, salah satu misi kami adalah mengenalkan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah mobil listrik ini. Oh, mobil listrik. Jadi selain mobil listrik, ada motor listrik juga. Kemudian kita ada kompor induksi juga yang sudah kita perkenalkan beberapa tahun yang lalu. Oh iya. Nah, dengan adanya kendaraan berbasis listrik ini, diharapkan kita juga dapat mengurangi emisi. Nah untuk harga nih. Oke. Harga. Oke, boleh sebut harga ya? Harga boleh. Oke, kalau untuk harga, kalau untuk Hyundai Kona sendiri ya, Hyundai Iya. Kona sendiri kalau di brosurnya itu Mas sekitar 600 sekian. Oh, 600 sekian ya. juta. Nah, pemirsa Banjarmasin Pos, hari ini saya punya kesempatan untuk mencoba langsung mobil listrik. Silakan Mas. Baru masuk deh. Oh, jadi ini picik D dulu. Ya, gitu deh. Oh, ini posisi D. Udah bisa jalan. Iya. Iya. Sini ya. Iya sih. Oke, ya. Bentar ya, kita coba dulu. Kayak kurang lebih ini ya, Mas ya, sama agak membawa mobil Matic ya. Iya, betul. Tenaganya untuk apa? Nekam ininya. Cuman yang pertama kali kita rasakan apa Mas? Suaranya nggak Ini ada. nggak ada suaranya. Satu, suaranya nggak ada. Yang kedua, getarannya. Di sini ya. Boleh? Pemirsa Banjarmasin Pos, pengalaman pertama saya bawa mobil listrik. Yang terbiasa bawa mobil-mobil rewel, ternyata tidak bisa dipungkiri mobil baru, apalagi mobil listrik, itu memang enak. Di sini ya. Memang gampang dioperasi. Dan ini pun, ini Mas, remnya tuh regeneratif. Jadi kalau misalkan sensor depan itu membaca ada kendaraan yang berhenti mendadak, Oh, dia otomatis. dia otomatis akan ngerem. Oh, berarti itu ya salah satu kelebihan mobil ini juga ya. Iya. Sini ya, Mas ya. Iya. Berarti saat posisi sudah bertahan, terus ini ya, Iya. parkir. Udah aman ya. Udah. Digeser aja. Iya, digeser. Oh, udah. Nah, lebih terang nih. Lebih terang. Apa sih sambungannya? Nah, kita usai mencoba mobil listrik milik PLN ini, ternyata ya apa ya, pengalaman pertama saya memang hampir tidak terdengar suara apa-apa, cuma ini suara ban yang berputar di aspal, itu aja yang terdengar. Ini sekarang kita mau lihat ini cara pengisian. Oke. Oh, jadi menggunakan ini Mas ya? Dengan ya ini kayak charger biasa gitu Mas. Oh, ini Jadi ini sebenarnya bisa digunakan di konvensional rumah karena dia itu kan ujungnya pakai yang soket ini. Oh, soket biasa ya pada Soket umumnya. biasa. Jadi kayak kita nyasar HP biasa aja. Iya. Gitu. Dan ini dayanya itu 3.500 VA. Oh, 3.500 VA. 12 jam ya kalau memang Iya, betul. dalam kondisi 0. nol.
Oh, jadi untuk membuka ini harus posisi mati. oh Ya, posisi mati. untuk safety juga sih. Oh iya, Juga. siap. Nah, jadi nanti kita tinggal buka ini aja. Buka. Terus kemudian ini. Nah, Oh, ini sudah ada soketnya ya, Ada soketnya. soket tersendiri. kemudian tinggal kita colok. Nah, udah. Nah, ini ya. Oh, ini udah. Oh ya, ini ya baterainya ternyata masih ada 3 garis tuh ya. Gambar. 3 bar. Nanti kalau udah penuh itu sampai 4 bar itu nanti enggak ini Mas. Dia otomatis cut. Oh, Otomatis cut. skipnya. Kemudian, nah ini ada satu lagi untuk indikatornya. Jadi untuk yang sekarang itu untuk arus yang masuk 0,5 kW dengan remaining time-nya 35 menit sampai dengan 100%, dan ini otomatis akan naik ya sesuai dengan arus yang masuk ke mobil. Nah, jadi mobil ini juga mempunyai aplikasi khusus di mana kita akan tahu letak posisi ini ya, tempat-tempat pengisian listriknya. Mas bisa dilihatkan aplikasinya? Oke. Dari PLN telah mengeluarkan aplikasi namanya Charge In. Jadi Charge ini kita bisa tahu lokasi-lokasi SPKLU, tempat-tempat pengisian kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita di Jakarta nih, misalkan kita di Jakarta, kita pengen tahu lokasi di Jakarta itu ada di mana aja sih. Nah, kita tinggal klik lokasi SPKLU. Nah, di sini kelihatan nih lokasi-lokasi terdekat di mana. Ini kalau misalkan di Ombang-Obongo di Jawa Timur ya, Jawa Timur, kemudian di Mato Angin, ada di Denpasar. Kalau di Jawa sudah banyak sekali ini SPKLU yang terpasang, terutama di ruas-ruas tol ya, sama di lokasi-lokasi yang representatif sebagai pengisian kendaraan listrik umum. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan mau beli mobil listrik, karena dari PLN sudah menyiapkan beberapa titik SPKLU untuk pengisiannya. Nah, jadi untuk warga Banjarmasin mungkin sekitar 1 tahun lagi ya, mungkin ya. Kemungkinan nanti bulan Agustus kita sudah mulai progres. Nanti ada Agustus. 2 lokasi rencananya di Banjarmasin dan di Palangkaraya. Nah, jadi Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan antusiasmenya sangat tinggi dan semakin akan ditambah. banyak kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, akan kami tambah.